Halo teman-teman, welcome back di channelnya Delight Photoworks. Kali ini kita akan belajar satu teknik untuk retouching, yaitu frequency separation. Ada banyak banget cara ya yang bisa kita lakukan kalau kita mau retouching foto. Ada banyak banget teknik, salah satunya diantaranya adalah frequency separation. Terlepas dari namanya yang ribet, teknik ini sebenarnya simple. Jadi kita memisahkan frekuensi tinggi dan frekuensi rendah pada foto. Jadi pada saat kita melakukan editing, itu tidak saling mempengaruhi. Maksudnya frekuensi tinggi itu apa? Frekuensi tinggi itu artinya tekstur. Ya, kenapa disebut frekuensi tinggi? Kalau teman-teman yang mau lebih teknis, ya, karena di tekstur ini perubahan warnanya itu cepat sekali. Terang gelap seperti itu. Makanya disebutnya frekuensi tinggi. Kalau frekuensi rendah itu artinya warna. Kenapa disebut rendah frekuensinya? Ya karena kalau warna kan sifatnya perubahannya gradasi. Jadi nggak langsung cepat berubah-ubah seperti di tekstur. Frekuensi separation ini memungkinkan kita melakukan editing pada bagian warna saja tanpa mempengaruhi detail, atau kita bisa melakukan retouch di bagian detail saja tanpa mempengaruhi warnanya. Sesuai dengan judulnya, buat tutorial kali ini saya pakai fotonya Tessa. Link YouTube-nya teman-teman bisa subscribe juga, nanti saya kasih di bawah. Link Instagram-nya juga teman-teman bisa follow. Oke? Kita langsung ke frekuensi separation-nya aja. Seperti tadi udah saya bilang kan, kita mau pisahkan antara tekstur atau high frekuensi dengan tone atau low frekuensi. Artinya ini kita duplikat jadi dua. Kita copy. Saya tekan Ctrl J, saya buat 2 kali copy. Oke. Lalu yang bawah ini saya beri nama low frekuensi. Yang atas ini saya kasih nama high frequency. Nah, kita bekerja di low dulu ya. Zoom in 100% seperti ini, lalu gunakan Gaussian blur, filter blur, lalu Gaussian blur ya. Kita cari, nah ini tiap foto beda-beda, cuma prinsipnya kalau saya cari titik di mana pori-porinya ini mulai hilang ya, pori-pori. Oke. Angkanya bisa berapa aja, teman-teman bisa atur sesuai dengan fotonya teman-teman. Kalau saya mungkin di 5 ya. Oke. Untuk foto ini ya, kalau fotonya mungkin mukanya lebih close up atau lebih sharp fotonya, mungkin angkanya akan beda. Boleh kok diganti. Nah, selanjutnya setelah kita dapat warnanya nih, warnanya saja tanpa ada detail, kita kembalikan detailnya di high frequency. Caranya dengan image, play image. Oke. Nah, di sini layer sasarannya, layer tujuannya adalah layer yang tadi kita blur, yaitu yang low frequency. Oke. Selanjutnya blendingnya kita rubah menjadi subtract ya. Scale-nya 2 karena memang maksimalnya itu 2, offsetnya 128. Angka ini samain aja ya. Kalau teknisnya kenapa 128? Karena kan 8 bit itu ada 256 warna, 255 sebenarnya sama angka 0, dan tengah-tengahnya itu kan 128, artinya ini tuh gray, netral gray atau 50% gray. Oke. Setelah itu blending mode-nya kita rubah menjadi linear light. Selanjutnya kedua layer ini saya tekan Ctrl, saya aktifkan dua-duanya. Lalu saya klik di sini new group from layer. Saya kasih nama misalnya frequency separation. Oke. Mau pakai Ctrl G juga untuk grouping, kalau teman-teman yang tahu boleh.
Oke. Nah, jadi foto ini sama. Cuma di dalam sini kita sudah pisahkan antara frekuensi yang tinggi dengan frekuensi yang rendah. Sedikit tips buat teman-teman sebelum masuk frequency separation, beberapa cleaning up yang umum dan bisa dilakukan dengan mudah tanpa merusak tekstur atau warnanya, itu bisa dilakukan duluan sebelum masuk frequency separation. Misalnya mau cleaning up jerawat yang gitu-gitu, itu bisa dilakukan duluan sebelum kita masuk ke frequency separation. Nah, cuma ini untuk kebutuhan demonstrasi aja, saya juga nggak akan kerjakan full, saya langsung masuk aja ke frequency separation-nya. Nah, ini kita sudah berhasil pisahkan, ada dua nih, high frequency sama low frequency. High itu yang tadi itu isinya tekstur, dan low frequency itu isinya tone. Kita akan bekerja di high frequency dulu. Caranya gini, supaya layer ini tidak hilang, ya, ini saya duplikat. Ya, selanjutnya saya clipping, saya tahan Alt lalu klik di perbatasan antara dua layer ini yang akan saya clipping. Selanjutnya layer yang paling atas ini saya rubah menjadi normal. Oke, tujuannya apapun yang kita rubah di sini tidak merubah pemisahan frekuensi ini yang di bawah. Takutnya ada kesalahan atau apa, kita selalu bisa kembali ke sini. Oke. Nah, pertama-tama kalau saya sih biasanya pakai patch tools. Ini untuk bagian-bagian yang major, untuk yang bagian-bagian yang besar. Misalnya kantung mata gitu, itu besar. Langsung aja. Jangan lupa teman-teman nggak usah lihat warnanya, teman-teman lihat teksturnya aja. Kalau ada tekstur-tekstur yang nah kayak gini, artinya shadow-nya tetap ada nih, bagian gelapnya tidak bisa kita retouch di sini. Kenapa? Karena ini kan untuk tekstur aja. Nanti warnanya kita rubah di layer di bawahnya atau di low frequency. Oke. Kayak gini misalnya, ada tekstur-tekstur yang mungkin dirasa mengganggu atau terlalu dominan di foto dan menarik perhatian, itu bisa dihilangkan. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, settingannya kalau untuk patch tools saya pakai seperti ini. Ini normal dan difusinya 5 ya. Teman-teman bisa lanjutkan kalau di rumah, mungkin bisa lebih teliti ya. Kalau ini buat contoh aja, saya coba bekerja secepat mungkin. Oke, mungkin ada beberapa bagian yang nanti saya percepat supaya videonya nggak terlalu lama. Yang penting prinsipnya gitu, kita perbaiki atau kita buat skin teksturnya jadi lebih even atau lebih merata. Gunakan patch tools atau healing brush tools biasanya. Sampling seperti ini. Oke. Satu lagi tips nih, kalau kita susah lihatnya bagian mana yang mengganggu gitu ya, karena ini kan fotonya terang nih, agak susah kita lihat. Saya biasanya gunakan layer control ya. Caranya seperti ini, kita buat adjustment layer black and white ya, kita keluarkan dari group paling atas. Nah, di sini oke. Karena kulit kita warnanya oranye, ya. Ini saya modifikasi red dan yellow-nya. Ya, red dan yellow kan kalau dicampur jadi oranye, gitu. Saya modifikasi di sini. Jadi bagian yang bisa kita retouch di kulit itu jadi lebih kelihatan. Oke. Seperti ini. Tuh yang tadinya nggak kelihatan jadi lebih kelihatan. Oke, lakukan terus sampai dirasa cukup. Nah, seperti ini kira-kira before, after, before, after.
Nanti kalau ada yang kurang, kita bisa balik lagi ke sini. Oke? Nah, selanjutnya saya akan bekerja di low frequency. Sekarang kita akan bekerja di low frequency. Jadi ya, cara kerjanya sama aja. Kita bisa gunakan tools apapun. Nanti saya akan kasih beberapa contoh cara kerjanya, ya, tanpa kita khawatir pekerjaan kita merusak tekstur atau detail dari foto. Ini saya contohin, ya, paling simpelnya. Kalau saya gunakan brush, ya, saya gunakan di layer baru nih. Oke, transparan. Saya gunakan brush misalnya warna biru deh, biru avatar. Kalau saya zoom in, ya, lalu saya brush di sini dengan opacity tinggi. Nah, gini, teman-teman lihat, saya bisa rubah warna kulitnya tanpa merubah teksturnya, karena teksturnya masih ada. Oke, tanpa frequency separation kita nggak bisa lakukan seperti ini. Oke, nah ini tuh kita manfaatkan. Salah satu caranya gini. Triks yang pertama adalah kita gunakan Gaussian blur. Caranya ini saya duplikat, Ctrl J, ya, supaya yang aslinya masih ada, nih hasil pemisahannya masih ada. Lalu saya gunakan lasso dengan feather 10 atau 15. Kita langsung target area yang mau kita bikin lebih merata. Nah, ini kan terang gelapnya, saya pengennya lebih rata gitu ya, lebih istilahnya tidak mencolok. Ini saya bisa langsung gunakan blur setelah kita select. Radiusnya misalnya 20, 18, bebas itu sih. Kalau saya sih gunakan sekitar 20-an ya. Contohnya seperti ini. Jadi before, after. Oke, jadi bagian highlight di sini jadi lebih rata. Kayak gini misalnya. Filter. Maaf. Kita aktifkan dulu ini filter Gaussian blur. Nah, kan jadi dia lebih blending gitu loh. Ini misalnya filter Gaussian blur seperti itu, ya. Teman-teman bisa lanjutkan bagian mana aja yang harus di blending. Filter Gaussian blur tuh. Jadi dari gelap ke terangnya itu lebih gradasi. Oke, ini misalnya mau dihilangkan sedikit nih supaya nggak terlalu terang. Filter Gaussian blur jadi lebih blending. Oke. Nah, untuk daerah-daerah yang sifatnya kontur kayak hidung, terus tulang pipi itu hati-hati. Karena kalau kita salah, misalnya ini mau kita hilangkan nih highlight ini. Lalu seperti ini. Filter Gaussian blur seperti ini. Dia akan kelihatan pesek karena nggak ada teksturnya, nggak ada konturnya. Gitu loh. Jadi ini untuk daerah ini kita hindari, kecuali sesudahnya nanti teman-teman mau dodging dan burning, keluarin lagi highlightnya. Jadi kalau untuk daerah kayak gini biasanya sih saya cuma ambil pinggirannya aja, pinggiran hidungnya sebelah sini, filter Gaussian blur kalau diperlukan ya, kalau enggak sih nggak usah. Oke, ini kayaknya nggak usah deh. Ini juga nih, kalau tidak mengganggu, filter Gaussian blur. Oke, nah daerah ini nggak hilang, kenapa? Karena mungkin daerah ini ada di tekstur. Kita bisa balik ke tekstur, lalu gunakan misalnya healing brush. Kita bisa atasi problem di sini. Oke, seperti itu. Patch di sini dan sama kita bisa gunakan layer control tadi nih. Gelapin misalnya biar kelihatan distribusi terang gelapnya. Nah, ini kelihatan kan nggak merata. Kita ke low frekuensi, lalu ke gunakan lasso tools kayak gini, filter Gaussian blur. Oke, filter. Kalau angkanya mau dirubah ya ke sini aja, blur Gaussian blur, lalu misalnya sedikit aja deh, boleh 12,5. Oke, daerah sini juga nih shadownya saya buat lebih halus dikit, filter Gaussian blur.
Oke. Nah, ini juga kelihatan nih. Kita bisa bikin lebih even, lebih merata. Kayak gitu. Oke, lanjutin aja. Nah, begitu salah satu caranya kalau kita mau kerja di bagian low frekuensi ya. Tadi kita sudah gunakan blur. Cara kedua, mau pakai brush juga bisa. Misalnya nih, saya gunakan brush. Ini misalnya saya sembunyikan dulu. Saya gunakan brush. Ingat-ingat, hardness-nya harus 0. Saya gunakan soft round pressure size ya. Lebih enak kalau pakai pen tablet sih ini, cuma nggak apa-apa. Kita adanya mouse. Yang penting gunakan hardness-nya kecil, lalu opacity-nya ini jangan terlalu tinggi. Ya, biasanya opacity sama flow-nya itu di angka belasan. Lagi-lagi ini tergantung selera teman-teman, cara kerja teman-teman. Caranya gini, ya. Sebelum kita ke brush ini, kita klik dulu di sini, ya. Lihat sampel size-nya. Ini saya pakai 5x5, jangan point sample. Ya, gunakan yang 5x5 atau 3x3. Baiknya sih 5x5. Lalu sampelnya current and below, karena saya butuh sampling dari layer yang di bawahnya. Kita kembali ke brush. Lalu caranya simple. Saya ambil satu warna di sini, tahan Alt, lalu klik warna ini misalnya. Lalu saya brush di sini. Sedikit-sedikit. Ya, jangan sampai terlalu berlebihan. Jadi tetap natural. Misalnya kayak gini. Ya, before, after, before, after. Oke, untuk daerah lain juga sama. Nah, keuntungannya brush begini adalah kita bisa sekalian dodging dan burning. Misalnya nih, daerah hidungnya nih, saya pingin lebih ada konturnya di sini. Saya butuh gelap, ya berarti saya tinggal brush daerah sini. Area mana yang harus digambar itu memang butuh pengalaman ya. Nanti teman-teman tahu kok caranya contouring muka dari objek kita, dan bisa teman-teman consult sama teman-teman makeup artist, mereka pasti tahu banget caranya gimana caranya contouring muka dari klien atau dalam hal ini foto kita. Oke, ini daerah terang, saya mau dodging. Nah, gunakan ini juga boleh, jadi kelihatan terang gelapnya. Before, after, before, after. Saya zoom out, kita lihat hasil pekerjaan kita dalam waktu yang super singkat. Oke. Atau gunakan yang blur, misalnya seperti ini lebih baik. Boleh. Nah, seperti itu cara kita bekerja menggunakan frequency separation ya. Teman-teman bisa pakai tools lain juga boleh. Misalnya lebih biasa pakai brush, silahkan. Mau pakai healing brush, spot healing, atau mungkin tools yang lain, clone stem juga silahkan. Yang jelas kita harus tahu di mana kita harus bekerja, di bagian tekstur atau di bagian tone. Oke. Setelah selesai, teman-teman bisa save sebagai PSD atau mungkin diekspor sebagai JPEG sesuai dengan kebutuhan. Hasilnya kira-kira seperti ini dalam waktu yang sangat-sangat ya relatif singkat ya untuk retouching. Kalau di rumah mungkin teman-teman bisa bikin lebih sempurna, lebih perfect. Oke. Setelah selesai, kalau mau di toning ya silahkan di toning, kalau mau di color grading ya silahkan. Cuma untuk tutorial kali ini sampai segini dulu. Terima kasih banyak perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya.